Oke, perusahaan yang mau kita bahas sekarang ini adalah Arko. Nah, jadi sejak didirikannya Perseroan pada tahun 2010, Perseroan dan manajemen telah berkomitmen untuk menjalankan kegiatan usaha di bidang jasa kelistrikan yang fokus pada kegiatan energi baru terbarukan atau renewable energy. Nah, perusahaan ini menghasilkan daya listrik menggunakan aliran sumber daya air atau hydropower ya, di mana sebagai salah satu sumber renewable energy yang dinilai cukup efektif dan juga efisien untuk memenuhi kebutuhan listrik dalam skala kecil maupun skala yang besar. Nah, pemanfaatan aliran sumber daya air juga dinilai Perseroan tepat dengan kondisi geografis dan juga hidrologis di Indonesia, di mana Perseroan menjalankan usahanya melalui PLTM yang merupakan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dengan kapasitas di bawah 10 MW. Nah, Perseroan menjalankan business to business operation atau B2B ya, di mana PLN merupakan pelanggan dari Perseroan sesuai dengan kontrak perjanjian jual beli listrik atau PJBL yang telah disepakati oleh Perseroan dengan PLN sebagai dasar dari setiap PLTA. Nah, Perseroan memiliki PLTA atau PLTM melalui entitas-entitas anaknya. Selain bergerak di bidang PLTM, Perseroan juga memiliki satu entitas anak yang bergerak di bidang konsultan teknik sipil dan satu entitas anak yang bergerak pada bidang pembangkit listrik tenaga surya. Nah, untuk pendapatan sendiri, di kuartal pertama tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan sebesar 69 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang senilai 51 miliar. Nah, untuk kuartal kedua tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 47 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 34 miliar. Untuk kuartal ketiga tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh pendapatan senilai 72 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 66 miliar. Nah, untuk laba bersih sendiri, kuartal pertama tahun 2022, Perseroan berhasil membukukan laba bersih senilai 22 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 14 miliar. Nah, untuk kuartal kedua tahun 2022, Perseroan berhasil memperoleh laba bersih senilai 3 miliar, naik dari periode yang sama di tahun 2021 yang hanya senilai 851 juta. Nah, untuk kuartal ketiga tahun 2022, Perseroan berhasil mencetak laba bersih senilai 18 miliar, turun dari periode yang sama di tahun 2021 senilai 21 miliar. Nah, untuk manuver dari kedepannya dari Arko, nah di sini datang dari berita yang pertama, yaitu adalah emiten Arko ini ya kan bergerak di bidang pembangkit tenaga listrik melalui sumber energi baru terbarukan. Ya, jadi PT Arko ini atau Arkora Hydro pada 31 Januari tahun 2023 menyatakan telah mendirikan entitas usaha baru. Nah, merujuk pengumuman resmi Arko yang dikutip dari halaman Bursa Efek Indonesia, Perseroan melalui anak perusahaan terkendalinya yaitu PT Arkora Guna Energi telah mendirikan anak perusahaan baru dengan nama PT Arkora Hydro Pemulihan. Nah, kemudian berita yang kedua adalah PT Arkora Hydro itu akan mengembangkan pembangkit listrik tenaga air atau PLTA dalam skala besar. Nah, siapa nih yang belum tahu bahwa Arkora Hydro ini merupakan grup dari PT United Tractors atau UNTR. Arkora Hydro sebagai bagian grup dari PT United Tractors. Nah, ini melalui entitas usahanya dari Arko yaitu PT Arkora Hydro Tenggara atau AHT mencaplok saham PT Arkora Bakti Indonesia atau ABI di PT Arkora Kalimantan Energi Hijau atau AKEH untuk pengembangan PLTA tersebut. Nah, berdasarkan keterbukaan informasi Perseroan pada 30 Desember tahun 2022, ABI, AHT dan juga AKEH itu telah menandatangani perjanjian jual beli saham bersyarat di mana AHT membeli saham milik ABI pada AKEH sebanyak 2.499 lembar saham. Nah, kemudian berita yang ketiga adalah Arkora Hydro yang memfasilitasi transaksi afiliasi entitas usaha senilai 2,49 miliar. Nah, transaksi itu melibatkan Arkora Kalimantan Energi Hijau atau AKEH dan Arkaro Hydro Tenggara atau HT dan Arkaro Bakti Indonesia atau ABI. Nah, transaksi telah dituntaskan pada 30 Desember tahun 2022. Nah, transaksi itu dalam pengambil alihan 2,499 saham AKH ya. Nah, saham sebanyak itu diambil dari AHT dan ABI. Transaksi dilatari karena AKH sudah memiliki izin prinsip dan juga izin lokasi di Kalimantan Barat. Dengan izin itu,
Kalbar mempunyai potensi untuk pengembangan pembangkit listrik tenaga air dengan skala besar berkapasitas 50 MW. Nah, di sini kita lihat ya, berarti nanti setelah ARKO ini, yang dimana notabene dia merupakan grup ya atau anak usaha dari PT United Tractors. Nah, tentunya dengan nama sebesar United Tractors, dengan kapabilitas dan juga dengan perusahaan besar sekelas United Tractors, tentunya tidak akan dibiarkan ARKO ini di tahun 2023 mengalami struggle. Nah, pastinya akan ada gebrakan baru dan nanti kita lihat saja di tahun 2023.